Jalo, sharing a happiness together, loving each other forever. Yeah. Take it to the beach on Sunday, lovely little piece in holiday. So we might sing, gonna be a lady. Love, we gonna reach. Once upon a time I sang the island, such a little thing as the sun around. Beautiful day now I'm around. Love, Asia Pasifik Selatan, Pendeta Roger Herma MPH bersama-sama dengan Saudara-saudara, doa buka akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey Ismail, MPH selaku Bendahara Wilayah Indonesia Kawasan Timur. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa mengundang untuk memulaikan acara ini. Mari kita berdoa. Ladies and gentlemen, now we will attempt sing Indonesia Raya. Will be led by Pastor Pandu Laksono Esvil and the others invite to stand up. Saudara-saudara, kita diundang berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pendeta Pandu Laksono.
sekali untuk duduk kembali. Ladies and gentlemen, it's time. The reading of decree was followed by the another assets from Papua Barat Mission to Papua Barat Daya Mission, delivered by Pastor Ronald Ratu Emin as Executive Secretary, its Indonesia region. Baik saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan keputusan dan dilanjutkan dengan penyerahan aset dari misi Papua Barat ke misi Papua Barat Daya yang akan dibawakan oleh Pendeta Ronald Ratu Emin selaku Sekretaris Eksekutif Gereja Masjid Adat ke-7 Wilayah Indonesia Kawasan Timur. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Sebelum saya membacakan keputusan, saya mengundang pimpinan misi Papua Barat Daya untuk tampil di depan ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian juga mengundang kepada pimpinan, ketua, sekretaris, bendahara daerah misi Papua Barat. Saya ingin membacakan keputusan pimpinan gereja Divisi Asia Pasifik Selatan yang berkantor pusat di Filipina. Reorganization of West Papua Mission and creation of Papua Barat Daya Mission. Whereas the survey commission believes that Papua Mission has now substantially complied with nearly all the recommendations of the evaluation team and did so in time with the requested deadline of October 10, 2023. Therefore, it was voted to remove the contingencies and fully recommend to the year-end executive committee of SSD the previous action of the mission status survey commission on its September 21, 2023 meeting that West Papua Mission be reorganized into 2 territories, creating a new local mission called Papua Barat Daya Mission. West Papua Mission shall consist of regencies of Manokwari, Fakfak, Kaimana, Wondang Wamei, Bintunibai, South Manokwari, and Arfak Mountain. And each office headquarters will move to Manokwari in the province of West Papua. And Papua Barat Daya Mission shall consist of regencies of Sorong, South Sorong, Mebra, Tambrau, and Raja Ampat, and the municipality of Sorong. In addition, to approve that the office of the new organization be limited to the following until 2025. 3 executive officers, 3 department directors including 1 lady director, 3 accounting staff, 1 receiving cashier, 1 disbursing cashier, accountant, and 1 auditor, 1 administrative secretary, 1 office secretary. One of the office secretary's assignments is HMS. Whether to prove that the splitting of all these distributable assets should be 1640 based on audited financial statement of 2023. Furthermore, to prove that there shall be no major acquisition of properties while the split is in process. Moreover, SSD contributes
$50,000 for construction of the mission headquarters in Manokwari and requesting East Indonesia Youth Conference to grant $10,000 and its local mission in East Indonesia Youth Conference shall contribute on a voluntary basis. Kemudian izinkan saya untuk membaca keputusan pimpinan gereja masyarakat ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dengan nomor 128/SK Gereja Masyarakat ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur /9/2023 tentang pembentukan Gereja Masyarakat ke-7 Daerah Misi Papua Barat Daya. Pimpinan Gereja Masyarakat ke-7 menimbang 1. Bahwa untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di daerah misi Papua Barat, maka perlu adanya pembentukan daerah baru. Kedua, bahwa berdasarkan proposal pembentukan daerah baru yang diusulkan oleh daerah misi Papua Barat, maka terlihat adanya kemungkinan untuk diadakan pembentukan daerah baru. 3. Bahwa berdasarkan hasil survei tim survei divisi Asia Pasifik Selatan dan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur telah memberikan rekomendasi untuk pertimbangkan pembentukan daerah baru. Mengingat 1. Peraturan Gereja Masyarakat ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan Pasal B tentang organisasi dan administrasi. Kedua, Peraturan Kerja Gereja Masyarakat ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan Pasal B tentang organisasi nomor B3570 memperhatikan 1. Rekomendasi hasil survei tim survei nomor SD 2003-137 tentang pembentukan daerah misi Papua Barat Daya. Kedua, keputusan Komite Eksekutif Uni Conference Indonesia Kawasan Timur nomor 2003-106 tentang pembentukan daerah misi Papua Barat Daya memutuskan menetapkan pertama, membentuk dan mengorganisir wilayah kerja organisasi Gereja Masyarakat ke-7 di wilayah Papua Barat Daya dengan nama Gereja Masyarakat ke-7 Daerah Misi Papua Barat Daya. Kedua, daerah misi Papua Barat Daya terdiri dari 2 jemaat 3 wilayah. Wilayah 1 Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maibrat. Wilayah 2 Kabupaten Tamrau dan Kabupaten Raja Ampat. Wilayah 3 Kota Sorong dengan keanggotaan 6.235. Ketiga, daerah misi Papua Barat Daya adalah tingkatan organisasi yang diatur oleh Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dan memiliki kewenangan tertinggi, dan Uni Conference Indonesia Kawasan Tinggi Uni Conference Indonesia Kawasan Timur memiliki kewenangan tertinggi untuk mengatur dan membuat perubahan-perubahan di dalamnya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan pengertian bahwa bila ada kesalahan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 3 November 2003, Gereja Masyarakat ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, Ketua Umum Pendeta Samuel Yotam Binusano MA. Sehubungan dengan pentingnya pengembangan pekerjaan Tuhan di tanah Papua, lebih khusus di daerah misi Papua Barat, maka telah disampaikan oleh pimpinan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur dalam keputusan divisi dan Uni Conference Indonesia Kawasan Timur, maka terbentuk daerah yang baru, daerah misi Papua Barat. Oleh sebab itu, daerah misi Papua Barat Daya. Karena itu sebagai daerah induk, daerah misi Papua Barat, kami akan menyerahkan aset bergerak dan aset tidak bergerak. Yang pertama, aset bergerak dalam keanggotaan ACMS, Adventist Church Management System. Kami akan menyerahkan keanggotaan baptis sebanyak 2.354 anggota, ditambah dengan anggota sekolah sahabat
6.000-an lebih. Oleh sebab itu, dan yang kedua, kami akan menyerahkan seluruh properti yang ada. Dan yang ketiga, menyerahkan akan keuangan yang dibagi 40 dan 60%. 60% akan diserahkan ke daerah misi Papua Barat Daya. Dan saat ini penyerahan itu akan dilakukan oleh kami sebagai pimpinan daerah misi Papua Barat Daya. Dari Papua Barat kepada Papua Barat Daya. Kita belum. Demikianlah pembacaan surat keputusan dan juga penyerahan aset bergerak dan tidak bergerak. Tuhan memberkati. Thank you, Pastor Rolanto. Ladies and gentlemen, now we'll process to the worship program and we'll sing in Lagusion number 221, Kuasa Dalam Darahnya, and audiences invited to stand up and for opening prayer will be led by Mr. Roni Manurung S.A. as a Vice Treasurer of Southern Asia Pacific Region. Baik, saudara sekalian, kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu kita diundang untuk berdiri, kita nyanyikan dalam lagu Sion nomor 222, dan sesudah itu doa buka akan dibawakan oleh Bapak Roni Manurung SE selaku Wakil Bendahara Gereja 7 wilayah Asia Pasifik Selatan. Kuasa
sehubungan dengan inaugurasi daerah yang baru, daerah Papua Barat Daya. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami dalam acara perbaktian kami pada saat ini. Terlebih khusus hamba-Mu ingin menyerahkan hamba Tuhan, Pastor Kaderman, yang akan berbicara untuk membagikan firman, motivasi, kekuatan kepada umat-umat Tuhan yang akan dialibasakan oleh Pendeta Ted Pindowani. The scripture is Psalm 150 verse 6. Let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. For that we'll listen to special songs, which are the first one from Jemaat Kalimat and the second from Klasaman Praise. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan dua buah lagu pujian yang akan dibawakan, yang pertama oleh Jemaat Kalimat dan yang kedua oleh Klasaman Praise.
Thank you for both of songs. Terima kasih untuk kedua lagu pujian. Ladies and gentlemen, prepare our heart in this moment to listen to sermon that will be delivered by Pastor Roger Kaderma, MPH, as President Seventh-day Adventist Church, Southern Asia Pacific Region, and translator Pastor Ted John Swiliwani, MPin, as President Seventh-day Adventist Church of Papua Mission. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Roger Kaderma, MPH, selaku Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Wilayah Asia Pasifik Selatan, dan akan dialihbahasakan oleh Pendeta Ted John Swiliwani, MPin, selaku Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua. Pastor Ted, I was reminded this morning that the beauty of diverse talents Saya diingatkan pagi ini tentang keindahan, keagungan dari talenta. reminds us of the richness of God's creation. Mengingatkan tentang kekayaan, kebesaran daripada kebaikan Tuhan. We praise the Lord for the two singing groups who rendered a beautiful musical rendition. Saudara sekalian, kita puji Tuhan untuk dua lagu istimewa yang begitu merdu memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. It's so wonderful for all of us to make our hearts ready to receive the blessings and the message coming from the Lord. Sesungguhnya lagu-lagu pujian tadi menyediakan hati kita untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Good morning, everyone. Selamat pagi semua. This is a celebration. Hari ini, pagi ini adalah sebuah perayaan Speaking of inauguration, yang kita sebut dengan inaugurasi. that means another milestone that all of us have met. Itu artinya ada selangkah lebih maju lagi yang telah kita capai And experience in our spiritual journey with our God. di dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. On behalf of the Southern Asia Pacific Division, Atas nama Gereja Masih Advent Hari ke-7 Wilayah Asia Pasifik Selatan, allow me to express our gratitude to everyone. izinkan saya selaku ketua untuk mengapresiasi semua perhatian topangan umat Tuhan sekalian. To the local government officials who are here joining us, Juga kepada pemerintah yang pada pagi ini juga turut hadir, to the representative of the provincial government sebagai perwakilan daripada pihak pemerintah, at this regency, dan juga kepada kota ini, and to the church leadership. dan juga kepada seluruh kepemimpinan gereja yang ada. We are grateful for your support. Kami sangat berterima kasih untuk seluruh topangan daripada Anda sekalian. We are reminded of how the work gets started. Kami diingatkan tentang bagaimana pekerjaan Injil ini telah dimulai. Not only when the work started here in West Papua region, Sesungguhnya pelayanan ini bukan dimulai pada wilayah Papua Barat, and we have seen the explosion, we have seen the expansion of the work, tetapi kita telah melihat perkembangan pelayanan ini yang terus the maju. rapid expansion of the work. Dan ini adalah ekspansi dalam pekerjaan sedunia. In the report a while ago, Beberapa menit yang lalu kita dapat mengikuti kaleidoskop. we are grateful and we have heard the collaboration Kita sangat berterima kasih oleh karena kerjasama dari seluruh of umat, church leadership and church members. di antara para pimpinan gereja dan semua anggota And jemaat. in a certain period of time, Dan ini adalah saat atau periode yang kedua, and when this Papua was bifurcated and divided into two organizations in 2013, dan ketika daerah misi Papua dimekarkan dua menjadi daerah misi Papua Barat pada 2013 yang lalu, 10 years after, we have now four separate organizations. dan saat ini kita dapat menyaksikan bahwa seluruh tanah Papua dalam lingkup Gereja Masih Advent Hari ke-7 telah dimekarkan menjadi 4 daerah misi. And all we can say, praise the Lord.
Kita tentu semua katakan puji Tuhan. Again, we praise the Lord. Sekali lagi sama-sama kita Let's give our katakan hands for puji Almighty Tuhan. God. Mari tepuk tangan yang mulia. And all of us must be happy. Kita semua bersukacita. All of us must be thankful to our God Kita semua tentu bersyukur kepada for Tuhan using everyone dalam menggunakan kita semua. and our church as part and parcel of the success of what we have right now. Dan kita adalah bagian dari kesuksesan pada bagian masing-masing di mana hasilnya kita saksikan pada Because saat ini. according to Ellen G. White, Oleh karena menurut tulisan daripada buku Mrs. White, the work will not be finished until men and women pekerjaan Allah di atas dunia ini tak akan selesai sampai compressing pria dan these wanita. people here, the men and women, Pria dan wanita bergabung bersama-sama, compressing the church membership, bersama-sama dengan semua anggota jemaat will run into the work dan maju dalam pekerjaan, and unite their efforts with their ministers bersatu dalam upaya misi di and dalam with the hati church Tuhan. leaders, Semua pimpinan gereja and to collaborate all programs with the government. dan bekerja sama dengan pihak We pemerintah are always emphasizing dan selalu memberikan that the penegasan church was organized for service. bahwasanya gereja ini diorganisir untuk pelayanan. We work with the government. Kita bekerja sama dengan We pemerintah. support the program of the government. Kita mensupport seluruh We program have the pemerintah, health program. baik program kesehatan. We have the school, schools. We have all throughout our territory, our place in Papua. Kita juga punya program-program pendidikan, sekolah-sekolah yang telah menjangkau di And seluruh Papua. to help the children train for future leadership. Kita juga memiliki program untuk melatih anak-anak agar punya masa depan yang And lebih baik. we've heard that some of the leaders were alumni of our academy or schools in this part of Papua. Karena seperti apa yang sudah kita dengarkan, alumni dari sekolah-sekolah ini telah menjadi bagian di seluruh Because Papua. that is the mission and the intention why we have these schools. Karena itu adalah misi dan penekanan daripada semua sekolah-sekolah gereja To Advent. which all of us are thankful. Dan itulah sebabnya kita semua berterima And kasih kepada again, we Tuhan. are reminded of how the work started way back during the apostolic era. Dengan demikian, pada saat ini kita dapat diingatkan kembali bagaimana pekerjaan Tuhan dimulai pada zaman kerasulan. And we have seen this, the growth of the work when the work started during their time. Kita telah menyaksikan bagaimana pekerjaan Allah, pekerjaan Injil telah dimulai pada waktu itu. And this growth occurred on multiple levels. Dan pertumbuhan pekerjaan Allah ini dalam sebuah tingkatan yang bertumbuh. The first level here Tingkat yang pertama is the adalah numerical growth. pertumbuhan secara jumlah. It Di dalam keseluruhan buku kisah para speaks rasul about church planting. berbicara tentang pertumbuhan But gereja. there are some challenges. Tentunya ada But tantangan-tantangan, it also speaks about the church growth. tetapi juga berbicara tentang pertumbuhan And the gereja. work started with few individuals, the small group. Gereja telah bertumbuh melalui kelompok yang kecil. The disciples of Jesus Christ who started the work in Jerusalem. Para murid telah memulaikan pekerjaan Injil di Yerusalem. And the work spread out all the Roman Empire. Dan kemudian pekerjaan itu terus menyebar ke wilayah kekaisaran And Roma. during the Pentecostal day, the time, Dan pada waktu hari Pentakosta, and there were thousands who were added to the believers. ada ratusan orang yang kemudian percaya. And the growth of the church. Dan inilah tanda yang paling besar di mana membludaknya pekerjaan Injil The itu terus believers bersama. are growing so tremendously and rapidly. Pekerjaan telah bertumbuh dengan cepat dan dengan sungguh luar The biasa. expansion of the work. Pekerjaan itu terus berekspansi ke seluruh And the dunia. second level here is Pada tingkat yang kedua adalah we have now this numerical growth, kita sudah mempunyai jumlah pertumbuhan secara jumlah. and the second level here is geographical expansion. Yang kedua adalah berkembang secara geografis. The work must be expanded. Gereja harus terus berkembang maju. We can't afford to just keep the truth within us. Kita tidak akan berupaya hanya untuk di wilayah di mana kita berada saja. In 1950, when Papua Indonesia was open for evangelical
headquarters in this part of the region of Papua. Dan telah membentuk semua organisasi resmi yang berkedudukan di tanah Papua. Because the work will be expanded. Tetapi pekerjaan ini terus berkembang. And the commission that was given by Jesus Christ to his disciples Oleh karena perintah agung yang telah diberikan oleh Yesus Kristus adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid through his disciples. melalui pemuridanya. And this gospel was given to them Injil ini telah diberikan kepada to mereka, share the gospel even beyond Jerusalem, memulaikan pelayanan Injil keluar daripada Yerusalem into Judea, sampai kepada Yudea, into Samaria, wilayah Samaria, and to the ends of the earth. dan akhirnya sampai ke seluruh dunia. And we have seen the progress of the work. Dan kita telah melihat bahwa adalah bagian daripada dunia And ini. this opens the way to open another, new regions and reaching other cultures. Dan semua ini membuka kepada wilayah yang baru dan budaya-budaya yang lain. And the work will be expanded. Dan pekerjaan ini terus berkembang. And the third level here. Dan pada tingkatan yang ketiga, The third level here speaks about the spiritual growth. yang ketiga berbicara tentang pertumbuhan dari sisi And kerohanian. through the guidance of the Holy Spirit. Dan melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, And the Lord wants His one to grow. Allah mau agar setiap orang harus And be bertumbuh. encouraged to grow in their faith. Dan dia mendorong setiap orang untuk bertumbuh dalam iman, Grow in their love. bertumbuh di dalam kasih, And to grow in their faithfulness. dan bertumbuh dalam kesetiaan And that pada is what the Tuhan. Lord wants to each one of us. Oleh karena Allah menghendaki kita semua bertumbuh And dalam the next kasih. part here is cultural expansion. Dan yang selanjutnya adalah berkembang dari sisi kontekstual budaya. We have in the Bible narrative, Kita memiliki cerita-cerita dalam in the Alkitab experience of Cornelius, seperti pengalaman daripada the Cornelius, conversion of Cornelius. pertobatan daripada This Cornelius. has the idea Ini adalah sebuah ide that the cultural interaction bahwa interaksi budaya and cultural problems at that time dan penekanan-penekanan budaya pada waktu is itu being mentioned in the Bible. itu juga disebutkan di dalam That the Alkitab. gospel of Jesus Christ Dan Injil Yesus was Kristus being shared with the Gentiles haruslah menjangkau mereka yang di luar wilayah and being Yesus. shared with God's people, with the Jews. Dan untuk menjangkau juga umat-umat Allah yang ada di bangsa Yahudi. Because say as far as the salvation of God is concerned, Oleh karena concern keselamatan adalah this sejauh mana message is dijangkau. not only for a certain group of people, Tidak hanya kepada kelompok-kelompok tertentu saja. and this message is for all of us. Dan pekabaran ini adalah untuk kita That's semua. one thing that all of us must think about. Ini harus menjadi pertimbangan daripada kita semua. And the last thing here, Dan hal yang terakhir the adalah multiple levels speaking of the growth of the church. adalah berbicara tentang pertumbuhan gereja. Our perseverance to challenges. Ini adalah tantangan bagi kita. As what we have said in the book of Acts, Sebagaimana dikatakan dalam buku it's not Kisah, only speaking about church planting. tidak hanya berbicara tentang penanaman It's gereja. not only about speaking difficult equity. It's not only speaking about dividing our missions and conferences. Tidak hanya berbicara tentang melengkapi atau membagi sebuah daerah ke daerah yang lain. It's not only speaking about the church membership growing rapidly. Tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan gereja yang bertumbuh dengan And this cepat. also speaks about challenges. Ini juga berbicara tentang In tantangan. our spiritual journey, Ini berbicara tentang suatu I perjalanan know iman. each one of us has his own personal challenges, Saya berbicara bagi kita semua sebagai tantangan-tantangan personal. corporate challenges. Kita dikuatkan untuk hadapi tantangan But we ini. are reminded Tapi kita diingatkan, that the Lord is with us. Allah senantiasa bersama And kita. the message of God to Joshua, Dan pekabaran yang diberikan Allah the adalah message is so inspiring to all of us. pekabaran yang harus menginspirasikan hati Do kita. not be afraid, Meskipun ada tantangan, nor be dismayed, tidak menjadi persoalan for the berat. Lord is with us. Oleh karena Allah bersama kita, Wherever thou goest, kemana saja kita pergi, and that is the message. itu adalah pekabaran yang dibawa. As we are moving forward, Pekabaran ini haruslah terus maju sorrow. menuju ke sorong. There are some other translations. Anda tahu speaking of arti lain sorrow. daripada kata sorong. It might be understood as a turbulent sea,
Itu adalah dalam akronim dari apa yang disebutkan oleh pembicara kita mulai or dari mount S. of Jebel or mountains, Itu berbicara tentang pegunungan, but there is another meaning. tapi juga ada arti yang lain. From the Malay definition, Dalam definisi daripada Melayu, sorrow means sorong artinya we have to move forward kita harus terus bergerak in maju spite of challenges. meskipun ada tantangan. The people here in sorrow Jadi orang-orang yang ada di must sorong move forward harus bergerak in maju preaching the gospel. untuk membawakan We Injil. have to move forward Kita harus bergerak maju in the cultural challenges, di dalam tantangan atau budaya. Kita harus maju in the spiritual growth. dalam pertumbuhan We have to kerohanian. move forward Kita harus bergerak maju in facing challenges in our life. meskipun menghadapi tantangan dalam We have hidup. to move forward. Kita harus bergerak maju. We will not stop preaching the gospel. Kita tidak harus berhenti untuk In terus spite of the memberitakan challenges. Injil meskipun ada And tantangan. all of us will say, Dan kita semua akan Lord, we berkata, are going to move forward. saya akan terus bergerak maju. Sorrow, Sorong, moving forward. maju terus. I was waiting for the coming of our Savior Jesus Christ. Karena kita sedang menantikan kedatangan Yesus Let Kristus. us all sorrow. Biarlah kita terus berkata, maju forward. maju And terus when Christ shall come, sampai Kristus datang. and all of us will receive Dan kita semua akan melihat. the gift of life. Move Move forward. Maju terus, Moving forward. maju terus. Everybody will say, Setiap Amen. berkata, amin. Sorrow, Sorong, sorrow. Praise the Lord. puji Tuhan. Sorrow, Sorong, move forward. maju terus. Let's pray for everyone. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. The special prayer for officers, department, supporting staff, and executive members of Seventh-day Adventist Church of Papua Barat Daya Mission, for all pastors and all church leaders of Papua Barat Daya Mission, for all teachers and staff of Papua Barat Daya Adventist School, for all literature evangelists of Papua Barat Daya Mission. Please come forward and prayer will be led by Pastor Samuel Yotam Pinusano, MA, as President Seventh-day Adventist Church of East Indonesia. Baik saudara-saudara, sekarang kita akan mengikuti doa khusus. Untuk itu kepada officer dan departemen, juga staf dan anggota eksekutif Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Papua Barat Daya, juga kepada seluruh pendeta dan officer jemaat Gereja Masih Advent Hari ke-7 sewilayah Daerah Misi Papua Barat Daya, dan yang selanjutnya seluruh guru dan staf Yayasan Pendidikan Advent se-Daerah Misi Papua Barat Daya, dan yang terakhir seluruh penginjil literatur se-Daerah Misi Papua Barat Daya. Kami undang untuk maju ke depan dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Yotam Pinusano selaku Ketua Gereja Masih Advent Hari ke-7 wilayah Indonesia kawasan Timur. Saya mengundang pimpinan daerah, Ketua Sekretaris Bendahara, Direktur Departemen, dan anggota Komite Eksekutif untuk berada di bagian terdepan sekali menghadap ke saya, tambah dengan supporting staff yang ada di kantor. Di belakang mereka semua pekerja, guru, penginjil literatur, pendeta berada di bagian mereka. Anggota Komite Eksekutif satu baris di bagian depan. Ini anggota eksekutif, supporting staff, direktur departemen satu baris. Di belakang para pendeta, guru, penginjil literatur, staf kantor dalam yayasan pendidikan. Di bagian belakang semua pimpinan jemaat, ketua, sekretaris bendahara jemaat, semua yang hadir berada di bagian paling belakang. Saudara, organisasi gereja Masih Advent Hari ke-7 yang berada di Provinsi Papua Barat Daya. Dalam tugas pelayanan yang dipercayakan, kita harus tahu visi kita adalah penyelamatan jiwa-jiwa, pelayanan melalui pelayanan kemanusiaan. Pemerintah adalah partner, Majelis Rakyat Papua adalah partner, yang kepada mereka kita harus bekerja sama di dalam pelayanan kemanusiaan. Hari ini kita akan buat komitmen sama-sama. Mari
berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemelihara, Tuhan adalah penebus. Karya keselamatan Allah ajaib dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kasih. Dan melalui kasih itulah Allah telah mengutus Yesus datang di atas dunia ini dalam memenuhi misi penyelamatan jiwa-jiwa, di mana Yesus melalui amanat agungnya memerintahkan untuk pergi jadikan sekalian bangsa itu muridku. Dan dalam konteks merespons panggilan Yesus dan amanat agung, maka gereja telah membentuk satu organisasi baru mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam membentuk daerah misi Papua Barat Daya. Untuk itu Tuhan, di depan hamba-Mu ada hamba-hamba Tuhan, ada pimpinan daerah, ketua, sekretaris, dan bendahara, ditopang oleh para direktur departemen, ada supporting staff, ada pekerja-pekerja ladang yang adalah pendeta, guru, penginjil literatur, dan pegawai-pegawai lainnya, dan ditopang oleh pimpinan-pimpinan jemaat yang berada di jemaat masing-masing yang tersebar luas di seantero Provinsi Papua Barat Daya ini ya Tuhan. Di dalam pengorganisasian atau inaugurasi wilayah kerja baru ini, kami datang kepadamu, hamba-Mu membawa mereka dalam sebuah komitmen pelayanan, penyerahan pelayanan, tekad untuk melebarluaskan kerajaan Allah di tempat ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam doa pengutusan, doa berkat, doa komitmen pelayanan, as a minister of gospel, we raise our head. Pada waktu kami mengangkat tangan kami dan memintakan berkat, Tuhan memberkati kamu, Tuhan melindungi kamu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberikan kepada kamu damai sejahtera. Tuhan memberikan kepada kamu Roh Kudus untuk mengemban tugas yang dipercayakan kepadamu dalam pelayanan kemanusiaan melalui pelayanan kasih untuk menjangkau setiap jiwa, setiap keluarga, setiap kelurahan, setiap kecamatan, setiap kabupaten dalam provinsi ini. Kiranya kasih karunia Tuhan damai sejahtera menyertai kamu semua. Dan Tuhan, dalam nama Yesus kami telah meninaugurasi daerah misi Papua Barat Daya ini. Amin. Silakan kembali ke tempat. Thank you, Pastor Yotam Widosanno. Terima kasih kepada Pendeta Yotam Widosanno. And now, ladies and gentlemen, we'll sing our worship. We'll sing in Lagu Sion number 169, Bila Trompet Allah Berbunyi, and the audience is invited to stand up, and the closing prayer will be led by Pastor Edison Tagasanake, MPH as Vice President, Seventh-day Adventist Church of East Indonesia Region. Baik saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Kita diundang berdiri. Kita menyanyikan dalam lagu Sion edisi lengkap nomor 169, Bila Trompet Allah Berbunyi, doa tutup oleh hamba Tuhan Pendeta Tagasanake. Bila
sejahtera di dalam surga, suatu kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa kami rasakan pada pagi ini ketika acara inaugurasi ini dilaksanakan, ketika kami telah selesai dengan ibadah sukacita ini, di mana terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah dan penyertaannya sehingga hari ini kita bisa melaksanakan acara yang merupakan sebuah sejarah baru dalam misi pelayanan Gereja Masihat Advent Hari ke-7 wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Yang kami hormati pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. George Siraga beserta rombongan, yang terhormat Pendeta Roger Kaderma, Ketua Wilayah Asia Pasifik Selatan, yang kami hormati Ketua Wilayah Indonesia Timur Bapak Pendeta Samuel Bindo Sano, yang kami hormati Ketua Daerah Misi Papua Bapak Pendeta Ted Winde Wadi, yang kami hormati Ketua Daerah Misi Papua Tengah Pendeta Tony Mayai, yang kami hormati Ketua Daerah Misi Papua Barat Pendeta Romanus Saidui, yang kami hormati Pendeta Wamrau selaku Ketua Daerah Misi Papua Barat Daya. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami dari Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga kultur representasi orang asli Papua di Provinsi Papua Barat Daya. Kehadiran kami di sini dalam rangka menjadi bagian dalam misi Gereja Masihat Advent Hari ke-7 yang secara resmi hari ini diberikan kewenangan yang bersifat otonomi untuk memisahkan diri dalam misi pelayanan di Papua Barat dan punya kewenangan tersendiri untuk melakukan misi pelayanan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita berikan aplaus dulu kepada kami menyampaikan bahwa Majelis Rakyat Papua di Provinsi Papua Barat Daya memiliki 33 anggota yang menjadi representasi dari 5 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari unsur adat, unsur perempuan dan unsur agama. Dan hari ini Gereja Masehi Advent Hari ke-7 khususnya wilayah Provinsi Papua Barat Daya mempunyai salah satu wakil yang menjadi representasi dari Majelis Rakyat Papua. Pak Mujiwatori, silakan berdiri. Ini anggota majelis yang menjadi representasi dari harapan kami setelah terbentuknya Daerah Misi Papua Provinsi Papua Barat Daya, maka kita bersinergi kerjasama untuk saling koordinasi, karena bagian fungsi daripada unsur agama ini
melakukan tugas konsolidasi antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat di daerah Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu harapan kami setelah dilakukan inaugurasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah misi Papua Barat Daya ini, kita tetap menjadi satu mitra yang baik untuk bagaimana membangun manusia Papua seutuhnya dari semua, terutama dari bidang keagamaan. Menjadi satu tujuan kami bahwa Majelis Rakyat Papua mempunyai tugas pokok berbicara tentang afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan. Dengan demikian maka dari lembaga-lembaga keagamaan yang ada tetap menjadi mitra dalam menunjang kami untuk melaksanakan tujuan itu. Demikian kiranya beberapa hal yang kami sampaikan secara singkat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelum kami mengakhiri sambutan singkat ini, kami menyampaikan selamat dan sukses atas acara inaugurasi Gereja Masehi daerah misi pelayanan Provinsi Papua Barat Daya, dan selamat untuk Pak Wamrau selaku ketua dan departemennya dalam membawa misi pelayanan di Provinsi Papua Barat ke depan. Sekian dan terima kasih. Untuk sambutan yang terakhir akan disampaikan dari pemerintah Papua Barat Daya yang akan dibawakan ataupun disampaikan oleh Dr. George Yarangga, API MM, selaku staf ahli ekonomi. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Gubernur, Pak Sekda juga lagi di luar kota. Saya sebagai staf ahli Gubernur bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan mewakili untuk membacakan sambutan tertulis pada acara yang berbahagia, acara inaugurasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah misi Papua Barat Daya pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 wilayah Asia Pasifik Selatan, yang saya hormati Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 wilayah Indonesia Timur, yang saya hormati Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah misi Papua, yang saya hormati Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah misi Papua Tengah, yang saya hormati Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah misi Papua Barat, dan Ketua Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah misi Papua Barat Daya. Yang mulia Ketua MRP Papua Barat Daya, yang saya hormati Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Barat Daya, para tamu undangan, jemaat Tuhan, Gereja Masehi Advent hari ke-7 yang saya kasihi. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian yang hadir di tempat ini untuk mengangkat hati, menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih-Nya pada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk berdoa bersama acara inaugurasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah misi Papua Barat Daya. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tentunya memberikan dorongan dan dukungan terhadap
hadirnya gereja di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dapat memberikan pembimbingan spiritual dan iman masyarakat untuk teguh memberikan pelayanan, berbakti terhadap setiap langkah hidup yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kita. Sebagai Gubernur Papua Barat Daya, tentunya menyambut baik pelaksanaan kegiatan iman yang dilaksanakan oleh Gereja Masei Advent hari ke-7 ini, karena dapat membantu kami pemerintah untuk lebih dekat kepada masyarakat dalam mengarahkan, membina dan menekuni sikap dan tata krama keimanan untuk dapat berbaur dengan masyarakat lainnya yang ada di provinsi yang kita cintai bersama ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan hadirnya pelayanan pekerjaan Tuhan di tanah Papua dan terbentuknya yang baru Sinode Gereja Masei Advent hari ke-7 yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini akan dirangkul baik oleh pemerintah sebagai denominasi gereja, sebagaimana juga pemerintah berkomitmen akan mendukung setiap program-program dari gereja, termasuk Gereja Masei Advent hari ke-7 yang ada di Papua Barat Daya ini, sebagai bentuk sinergitas dari pemerintah dan gereja yang adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam melayani jemaat dan masyarakat. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat, banyak program telah kami rencanakan dan lakukan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Sebab selain sebagai jemaat gereja, jemaat yang ada juga merupakan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya ini, sehingga perlu adanya tindakan nyata dan kerjasama yang baik antara gereja dan pemerintah untuk kemajuan pembangunan ke depannya. Sebagaimana provinsi yang baru berusia 1 tahun ini harus membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah peran gereja itu sendiri. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan melalui kegiatan doa bersama hari ini, mari kita juga mendoakan provinsi yang baru kita bangun ini untuk kedepannya lebih berkembang dan menjadikan provinsi yang dapat bersaing dengan daerah lain yang ada di negara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Moto yang terus kita gaungkan, moto Provinsi Papua Barat Daya, kita orang kuat karena orang satu. Moto ini dibentuk semata-mata untuk kebersamaan dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Kalau kita dengar sambutan atau bahkan khotbah yang tadi saya disampaikan oleh hamba Tuhan, kata sorong, bergerak maju, ya, tadi juga di dalam berulang kali disampaikan untuk bersatu dan bergerak untuk melakukan misi pekabaran Injil di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat Daya ini, terutama di tengah-tengah Gereja Masei Advent hari ke-7. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai bangsa yang majemuk dengan beraneka ragam suku, etnis, bahasa, serta agama, kita perlu meningkatkan toleransi dan saling menghormati sehingga kerukunan dan stabilitas keamanan dapat terjaga. Selaku pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gereja Masei Advent hari ke-7 daerah misi Papua Barat Daya yang hari ini mengadakan acara inaugurasi sekaligus dilanjutkan acara pembukaan seluruh nama Sinode Papua Barat Daya. Bagi mereka yang hari ini dikukuhkan, saya mengucapkan selamat. Semoga tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mendorong dan memotivasi kepada teman-teman yang bergabung di dalamnya dan bekerja sama dengan semangat optimisme dan kebersamaan. Besar harapan saya pengurus yang dikukuhkan dapat meningkatkan karya nyata dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya di segala sektor kehidupan. Saya juga ingin mengajak pengurus
yang dikeluhkan dapat terus bersinergi dengan pemerintah dalam berbagai hal, terutama menjaga dan mempertahankan kerukunan serta sikap harmonisasi dan sikap toleransi antara sesama di sekitar lingkungan kita ini, karena kita di sini beragama, adat istiadat, suku dan agama. Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Teriring doa semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Sekali lagi selamat dan sukses selalu bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya hanya Dr. Dr. Muhammad Ustaz MSc. Selesai. Well, ladies and gentlemen, this is the special moment we have been waiting for, the opening of nomenclature of Seventh-day Adventist Church Papua Barat Daya Mission through Basic Jabatan and Hidup Latifa by Governor, represented by Chairman, Representative of Cultural Papua, and President Seventh-day Adventist Church of Southern Asia Pacific Region, and President of Seventh-day Adventist Church East Indonesian Region, and President of Seventh-day Adventist Church Papua Barat Daya Mission. Baik, pada hari ini sekalian, inilah momen yang ditunggu-tunggu, yaitu pembukaan nomenklatur Gereja Masyarakat hari ke-7 daerah Misi Papua Barat Daya dengan menekan tombol dan juga memukul tifa Gubernur atau yang diwakili. Dan untuk itu kami mengundang Ketua Majelis Rakyat Papua dan juga Ketua Wilayah Asia Pasifik Selatan, Ketua Gereja Masyarakat hari ke-7 Wilayah Indonesia Kawasan Timur, dan Ketua Gereja Masyarakat hari ke-7 daerah Misi Papua Barat Daya. Dan juga dari Kementerian Kesehatan, Keagamaan, juga didampingi oleh ketua-ketua daerah yang hadir pada saat ini. Well, the next was the signing of organizing Seventh-day Adventist Church of Papua Barat Daya Mission by President of Southern Asia Pacific Region, Sisters of Southern Asia Pacific Region, and President of East Region, Indonesia Region. Selanjutnya penandatanganan pengorganisiran Gereja Masyarakat hari ke-7 daerah Misi Papua Barat Daya oleh Ketua Wilayah Asia Pasifik Selatan dan Bendahara Asia Pasifik Selatan dan Ketua Wilayah Indonesia Kawasan Timur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menekan tombol sebagai tanda diresmikannya Gereja Masehi Advent hari ke-7 daerah Misi Papua Barat Daya, dengan menaikkan syukur dan terima kasih untuk Tuhan, karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita, terutama bagi keluarga besar Gereja Masehi Advent hari ke-7. Maka hari yang berbahagia ini kita akan sama-sama tekan tombol sebagai tanda di mana hadirnya Tuhan dalam misi pelayanannya, baik di tanah Papua, khususnya di Papua Barat Daya. Kita akan menghitungnya dari angka 5. Hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1.
Terima kasih, dipersilakan. Untuk itu kami mengundang pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yarangga, juga Ketua MRP bersama dengan Ketua dan juga anggota Majelis Rakyat Papua. Untuk itu kami undang untuk naik ke podium dan akan didoakan oleh Pendeta Stephen Salenti MTH selaku Wakil Ketua Gereja Masyarakat Hari ke-7 Asia Pasifik Selatan. Terpujilah nama Tuhan untuk kebaikan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Majelis Rakyat Papua dan semua pejabat pemerintah yang telah datang. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan dari pemerintah dan pejabat-pejabat yang ada. Dan kami juga mengundang dari Kementerian Agama. Saya mengundang semua pendeta urapan daerah misi Papua Barat Daya untuk tampil ke depan bersama saya di depan sini untuk kita mendoakan pejabat-pejabat pemerintah, pejabat daerah, adat, dan semua yang telah terundang hadir ke depan. Mendoakan khusus wakil Tuhan di pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, baik itu Bapak Gubernur atau yang mewakilinya yang hadir pada pagi ini, dan anggota ketua Majelis Rakyat Papua yang hadir, dan semua pejabat pemerintah yang ada. Sebelum kami memohonkan berkat ke atas mereka ya Tuhan, ampunilah kami semua ini, sehingga layaklah kami membawa permohonan di hadapan hadirat. Dan terima kasih Yesus Kristus yang melimpah, kami semua telah diampuni. Dan saat ini Tuhan, ketika kami hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan kami untuk mereka, Tuhan berkatilah Provinsi Papua Barat Daya, dari Bapak Gubernur sampai semua jajaran yang ada. Demikian juga Majelis Rakyat Papua. Tuhan berikanlah hikmat bagi mereka, kesehatan dan kekuatan menyertai mereka, sehingga kami dapat melihat Provinsi Papua Barat Daya ini rakyatnya sejahtera. Mereka maju untuk mensejahterakan seluruh anggota masyarakat. Sebagaimana slogan mereka, "Orang kuat karena orang bersatu," akan selalu nyata dalam kehidupan masyarakat di provinsi ini. Kami berdoa ya Tuhan, kehidupan keluarga dari setiap pejabat pemerintah, semua mereka bahagia di dalam Tuhan. Di Kementerian Agama, kemudian kepada pemerintah yang diwakilkan oleh Bapak Jos Yarangga, dan terakhir kepada Ketua Majelis Rakyat Papua. Dipersilakan untuk ke podium dan akan diberikan cenderamata. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Ketua GMA HK Papua Barat Daya, yaitu Pendeta Hugo Bambang. Dan tuntun kami
Akhirnya acara kita sudah selesai. Dari hati kami yang paling dalam, apabila ada kesalahan ataupun salah penyebutan dan yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati. And now we will pray for lunch and prayer by Pastor Hermanus Saidui Emin as President Seventh-day Adventist Church, Papua Barat Mission. Sekarang kita akan masuk dalam makan siang dan doa makan akan dipimpin oleh Pendeta Hermanus Saidui Emin selaku Ketua Gereja Masyarakat Hari ke-7 wilayah Papua Barat Daya, Papua Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, di hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk suatu perayaan penting dalam melihat ke depan pelayanan pekerjaan Tuhan dan kemajuan yang kami harus jalani bersama Tuhan kami. Terima kasih untuk inaugurasi perayaan penting hari ini untuk daerah misi Papua Barat Daya. Biarlah berkat Tuhan menjadi nyata dalam perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Siang ini telah tersedia makan dan minum yang disediakan oleh para kekasih-kasih kami. Tuhan memberkati, jadi berkat bagi kami semua pada waktu kami makan dan minum. Kami akan sambut akan jamuan kasih ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.